Halo teman-teman pengobi RC, kembali lagi dengan saya Komang Wismaya dalam channel Wismaya RC. Terima kasih sudah terus mensupport channel saya. Semoga kalian terhibur ya dengan channel saya dan mungkin bisa menambah wawasan ya. Oke teman-teman, dalam video kali ini saya akan melakukan unboxing ya. Unboxing RC. RC ini sudah lama ya teman-teman, saya pengen beli. Kebetulan baru dapat harga yang cocok ya untuk RC-nya. Oke, langsung aja teman-teman, kita unboxing RC-nya. Oke, ini dia teman-teman. Untuk ukuran dusnya atau boxnya memang sangat besar ya. Karena RC ini terkenal sangat bongsor. Wow, jadi penuh ya. Bisa kelihatan nggak ya muka saya? Oke, langsung aja saya unboxing ya teman-teman. Saya mulai dari mana dulu nih? Ini saya kirimnya lewat JNT Cargo ya, agar lebih hemat karena memang paketnya cukup besar ya. Oke, langsung aja kita unboxing. Ini dia senjata unboxing saya seperti biasa, cutter ya. Kita unboxing RC yang sudah lama saya nantikan atau sudah lama saya idamkan ya. Oke, ini dia teman-teman. RGT ya. RGT. Ini untuk kodenya, teman-teman. RGT EX86190 ya. Kuantitinya 1 pieces. Ini saya nggak tahu nih, New Way ini apa artinya? 5,5 kilo. GW itu kurang paham juga. 6,2 ya. Wow, untuk mungkin size boxnya 340 kali 305, panjangnya 6040 ya. Sorry, 640. Colornya berwarna white ya teman-teman. Colornya white. Langsung aja kita buka ya. Langsung saja kita unboxing. Sepertinya mulai gerimis ya teman-teman. Saya percepat aja ya untuk proses unboxingnya. Oh, ternyata ada ada kardusnya lagi teman. Ternyata masih ada kardusnya lagi. Oke, ini dia teman-teman. RC-nya kelihatan nggak ya? RGT ya, dengan tipe EX86190 LC76 ya. Oke, teman-teman pasti sudah pernah lihat review-review untuk RC ini ya. Karena RC ini kira-kira mungkin sudah keluar 2 atau 3 tahun lalu ya untuk versi pertamanya. Dan tahun lalu kemarin juga keluar versi keduanya ya, versi upgrade-nya. Yang ini teman, untuk yang ini saya dapatnya yang versi upgrade ya, versi keduanya. Saya review sedikit untuk boxnya atau untuk kemasannya. Dari sini teman-teman bisa lihat ya, pilihannya ada 3 warna. Ada 3 warna ya. Ada warna putih, abu, dan hitam ya warnanya. Terus untuk spesifikasinya ini dia WB-nya di 324. Untuk panjang bodinya itu di 5,8 ya. 5,8 mili. 582 ya, 582 mili. Terus untuk ground clearance-nya itu di 70 mili. Untuk lebar RC ini di 248 mili. Untuk tingginya itu di 300 mili ya, tingginya. Dan untuk fiturnya teman, untuk fiturnya
Iya, mungkin nanti saya tunjukkan video zoomnya ya, karena sangat besar ini dusnya, agak susah nih jadinya. Ya teman-teman, untuk gardannya portal ya, gardannya portal, terus angel steeringnya itu di 42 derajat ya, 42 derajat. Terus ini juga support diferensial ya, diferensial lock, dan juga ada cover engine-nya. Cover engine-nya ini wow, teman-teman, ini dia rod end-nya itu berbahan rigid dengan diameter linknya itu 6 mili ya, lumayan tebal banget ini linknya, 6 mili, dan berbahan solid metal ya untuk linknya. Terus ini untuk gearboxnya. Nah teman-teman, ini yang bikin saya senang ya, untuk RC ini gearboxnya teman-teman. Gearboxnya itu mirip banget dengan axial ya, dengan axial XT3. Dan juga teman-teman, ini ada mode reverse dan non reverse ya teman. Jadi kalau seandainya teman-teman suka pakai reverse, ini bisa dipakai reverse-nya. Tapi jika teman-teman tidak ingin memakai reverse, itu teman-teman bisa rubah ya, tinggal ganti covernya aja. Nah, nanti teman-teman bisa rubah gardannya ke gardan normal ya. Nah, itu kan biasanya nih part-part reverse itu kan agak sulit ya didapat. Nah, sebagai istilahnya agar lebih gampang, teman-teman bisa rubah gearbox ini ke gearbox biasa ya, non reverse ya. Jadi part untuk gardan biasanya itu atau gardan normalnya kan banyak ya. Jadi teman-teman bisa ganti gardannya. Mungkin gardan XC3 atau Traxxas cocok ya dengan ini ya, karena dia bonggola kanan. Terus servo steeringnya full metal ya. Ini servo steeringnya nggak tahu nih ada berapa kilo ya. Keterangannya nggak ditentukan, tidak tertera. Nanti aja langsung kita buka ya. Terus untuk ESC-nya, oh ya, ESC-nya WP, waterproofing Hobbywing ya, Hobbywing teman-teman. Elektrikalnya Hobbywing 1060 ya. Ini sudah support baterai 2S dan 3S ya. Untuk servonya tidak ada tertera berapa kilogram. Dan itu versi 2-nya teman, versi 2-nya itu untuk realistic lamp-nya itu pakai magnet ya. Jadi nempel magnet gitu, tidak perlu colok-mencolok lagi ya, lebih simple. Untuk shock breaker-nya itu shock breaker-nya ini dual spring teman-teman. Shock breaker-nya dual spring, terus sudah support oil shock juga, dan ini dia sistem piggyback ya, kalau nggak salah namanya, karena dia ada tabung gitu. Untuk gearnya full metal ya teman, untuk gearnya full metal. Ini keterangan di kardusnya, motornya itu 550 20T ya. Untuk gear metalnya, main gearnya atau spur gearnya itu di 62T. Untuk pinionnya itu 21T ya pinionnya. Oke, ada 2 speednya juga. Nah, ini RC-nya cukup keren ya teman. Kenapa saya bilang keren? Karena dia meniru axial dan Traxxas ya. Meniru axial dan Traxxas, dari sasisnya, dari gearboxnya itu meniru axial ya. Tapi ada differential lock-nya itu yang meniru Traxxas. Jadi sangat-sangat keren ya teman. Oke, langsung aja saya buka ya RC-nya. Oke, yang pertama saya lihat itu ada ini ya. Ada buku manualnya. Buku manual. Oh ya, teman-teman, saya lupa. Sebagai catatan ya, saya beli RC ini bukan keadaan baru. Ini adalah RC ini sudah tangan kedua ya. Jadi tangan kedua di saya, ini RC-nya bekas. Tapi teman, RC-nya masih terlihat sangat-sangat baru ya. Bahkan ini manual book-nya masih belum kebuka. Manual book-nya ada quiver, dan ada juga cover reverse-nya ya, cover gearbox reverse-nya. Ini ada baut apa lagi nih, saya kurang paham sih. Coba nanti saya lihat ya, saya pelajari lagi.
Dan kedua ini remote-nya teman. Oke, remote-nya ini ya. Remote-nya teman-teman bisa lihat masih dibungkus plastik ya. Ini memang owner sebelumnya memang jarang banget pakai RC-nya. Infonya cuma dipajang doang ya. Ini remote-nya keren banget. X8E ya. Ini mirip seperti Dambo RC. Coba saya cek ini berapa channel ya. Mungkin nanti kita review remote-nya. Dan ini dia teman untuk RC-nya. Oke, ini ya. RC-nya sangat-sangat besar. Bentar. RC-nya cukup besar. Lihat teman. Ini termasuk bekas tapi terasa baru ya. Karena masih ada plastiknya. Plastiknya masih tertempel ya. Langsung aja saya lepaskan ya dari kardusnya. Oke, ini dia teman untuk RC-nya. Saya ambilnya dari Om Angga ya. Saya belinya dari Om Angga. Dan lokasi beliau itu di Riau, Sumatera ya. Dan saya dapat rekomendasi dari Om Ewa ya. Kebetulan juga Om Ewa kenal dengan Om Angga ya. Jadi saya diperkenalkan oleh Om Ewa untuk bisa pinang RC ini ya. RC yang saya idam-idamkan dari dulu. Kebetulan harganya masuk budget ya. Oke, dan terima kasih juga buat istri saya yang selalu mendukung ya. Selalu mendukung hobi saya. Karena ini uangnya dari dia nih. Oke. Apa ya dulu ya? Saya bingung nih. Apa dulu yang saya review nih? Atau ini ya, plastiknya ini saya buka ya. Oke, Wangga, terima kasih untuk RC-nya. Semoga RC-nya awet di tangan saya ya. Ini untuk plastiknya saya buka. Saya berarti resmi ya, RC ini jadi punya saya. Oke. Wow, masih benar-benar gres ya teman. Masih benar-benar bersih. Teman-teman, sepertinya saya harus pindah tempat ya. Hujannya makin deras. Saya pindah tempat dulu ya. Oke teman, untuk videonya saya rubah ya. Karena di Bali saat ini memang sedang cuaca hujan ya. Dan memang dari semalam sih hujannya. Hujannya deras banget dari semalam. Ya, saya doakan mudah-mudahan cepat membaik ya untuk kondisinya. Dan teman-teman juga tolong jaga kebersihan ya. Jangan sering-sering buang sampah sembarangan agar tidak terjadi banjir ya. Karena di Bali belakangan ini teman, di Bali memang sering banget banjir ya. Banjir sampai air sungainya meluap banget ya. Semoga lekas membaik. Oke, kita lanjut lagi videonya. Untuk RC-nya ini ya teman, RGT 86190 versi 2 ya. Ini generasi keduanya. Pembeda generasi kedua dan generasi pertama. Untuk generasi kedua itu dia sudah ada interiornya ya. Ada supirnya di dalam. Tapi saya rasa supirnya ini memang lebih besar ya teman-teman, ketimbang dulu gladiator saya. Itu gladiatornya interiornya cukup lebih kecil ya. Ini mungkin karena mengikuti dimensi pada RC-nya ini ya. Karena kan RC-nya ini memang terkenal lumayan bongsor ya. Mungkin kalau dicari skalanya ini mungkin 1:9 ya teman-teman. 1:9 atau 1:8 ya. Oke, untuk review pertama mungkin saya akan review bagian luar RC-nya ini. Apa aja yang kita dapatkan dari versi RGT 86190 ya. Yang pertama teman-teman, ini ada yang terlihat di mata saya ya. Ini ada roof rack ya. Roof rack-nya terbuat dari plastik ya. Tapi plastiknya lumayan cukup keras ya. Cukup kuat plastiknya. Ada spion. Spionnya bisa dilipat ya. Jadi cukup aman. Dan ada mirrornya juga spionnya. Ada kacanya.
Ini ada snorkel ya, ada snorkelnya cukup lumayan besar. Dan juga ini teman-teman, ada aksesoris ya. Dapat aksesoris ini ya, seperti jerigen ya. Jerigen ada 2 ya. Jerigen, terus ada tangga, aksesoris tangga ya. Tangga, dan juga ini teman-teman, ada tempat untuk plat nomor ya. Tapi di sini tertulis RGT ya, RGT 86190 Rescue ya. Ada door handle-nya mini ya, kecil banget. Tapi cukup skill kelihatannya. Ini apa namanya, untuk pengisian bahan bakarnya itu hanya stiker ya. Dan ini teman-teman, ada LED bar-nya juga. Tapi LED bar-nya ini hanya pajangan ya, hanya stiker doang. Sepertinya tidak menyala. Dan juga ada lampu. Ini ya, 2 lampu ini. Ada 2 lampu. Terus ini teman-teman, bumpernya ada pelindung ya, ada pelindung fender. Hanya di bagian depan saja ya, bagian belakang tidak ada. Tapi ini ada lubang baut loh di sini, di footstep-nya ini ada lubang baut. Mungkin, tapi nggak ada sih, nggak bisa ya. Sini nggak ada sambungannya. Dan juga ini teman, kap mesinnya bisa dibuka ya. Mana cara bukanya ya? Kenapa nggak mau ya? Oh, ini dia. Oke, kap mesinnya bisa dibuka. Dan juga ada simulasi engine ya. Simulasi engine. Tapi ini kap mesinnya nggak bisa maksimal ya kebukanya. Kayak ketahan gitu. Oh, ini penguncinya ini teman. Penguncinya kayak gini. Bahaya ya, ini ya, gampang lepas. Penguncinya. Untuk bannya keren banget ya teman-teman. Bannya 120, tapi karena bodinya bongsor, bodinya besar, jadi kelihatan bannya kecil ya. Jadi kelihatan skill ya bannya. Dan juga ini teman-teman, ada ini apa namanya, saya nggak tahu nih. Yang jelas ini fungsinya agar tidak nyiprat air ke belakang ya, agar pengemudi di belakang lebih nyaman ya, tidak nyiprat air. Dan cuma ada satu ya, cuma ada di bagian belakang aja, bagian depannya tidak ada. Oke, keren banget ya teman, tampilan luarnya keren banget. Wow, versi yang saya idam-idamkan ya. Kebetulan dapat harga cocok. Oke, lanjut ke remote ya teman. Untuk remote versi 2 nya ini dia pakai Dambo RC yang 10 channel ya. 10 channel, channel 1-nya steering, channel 2-nya throttle ya. Channel 3 dan 4 ini, 3 dan 4. Channel 5-nya di mana ya? Tidak tertera ini tulisan channel 5-nya. 3, 4, 5-nya. Wow. Channel 5-nya saya tidak nemu teman, channel 5-nya. Mungkin di dalam sini ya kali ya. Tidak ada channel 5, ini langsung dia loncat ke channel 7. Channel 8, 9, dan 10 ya. Langsung loncat ya. Channel 5-nya kemana? Channel 5, 6-nya nggak ada nih teman-teman. Channel 5, 6-nya tidak tertera. Mungkin nanti saya pelajari ya, di mana channel 5 dan 6-nya. Di sini ada pengaturan steering, pengaturan reverse ya, juga ada pengaturan reverse, pengaturan throttle, persentasenya throttle-nya. Ini saya juga kurang paham teman-teman. Untuk reverse-nya saya kurang paham karena dia gini ya, kecil gini. Tapi nanti saya pelajari juga ya. Sepertinya banyak nih yang perlu saya pelajari dari RC ini ya. Oh, keren banget teman-teman. Lebih bagus daripada WL Toys ya untuk remote-nya. Lebih terlihat kokoh dan juga tampilannya keren sih. Oke. Next kita buka dalaman RC ini ya. Nah, kenapa saya bilang mirip dengan Axial teman-teman?
mirip dengan XC3. Untuk buka bodinya ini ya, pakai klip di sini di bagian depan dan bagian belakang ya, ada klipnya. Mirip banget seperti aksial yang saya punya, aksial XC3. Tapi ini versi ekonomisnya ya. Oke, kita buka bodinya. Untuk buka bodi depan memang agak sedikit perlu effort ya, karena ini ada penghalang seperti ini. Oke. Dan ini dia teman-teman. Untuk konektor lampunya, dia sudah support magnet ya. Oke. Jadi teman-teman tinggal tempelkan saja magnetnya, otomatis konektor lampunya langsung connect ya. Sungguh terobosan yang menarik ya. Jadi lebih mudah untuk buka bodinya saat kita setting-setting ya. Memang RGT ini memang terkenal teman. RGT ini terkenal memang mengikuti keinginan pasar ya. Orang-orang minta reverse, dia bikin reverse. Orang-orang minta simple, dia buat simple. Cuma RGT belum menemu saya RGT yang hard body ya. Belum ada RGT yang hard body. Oke, lanjut kita review untuk dalamannya ya. Oh ya, saya review sedikit bodinya dulu. Bodinya terbuat dari Lexan. Lexannya mirip-mirip seperti aksial ya. Aksial yang saya punya seperti ini juga Lexannya. Dan teman-teman bisa lihat, wow, masih grass ya. Bekas terasa baru. Masih benar-benar bersih. Grass banget ya. Saya taruh dulu. Lanjut ke body RC-nya, teman-teman. Ini yang saya bilang ya, teman-teman. Kombinasi antara aksial XC3 dan juga Traxxas ya. Gearbox-nya dan cover engine-nya ini benar-benar niru banget aksial ya. Niru banget aksial, dan differential lock ini benar-benar niru Traxxas ya. Wow, keren banget teman-teman. Masih grass ya, masih bersih banget. Saya cukup beruntung ya bisa dapat RC ini. Wow, keren banget. Dan plastiknya cukup rigid ya teman, cukup kuat. Saya rasa ini mirip-mirip seperti plastik aksial yang saya pegang ya. Plastiknya cukup kuat. Bumpernya terbuat dari plastik depan belakang ya. Tapi plastiknya cukup kokoh loh. Kokoh banget. Ini dia ada Hobbywing ya, Hobbywing 1060 berwarna biru ya. Untuk servo steeringnya tidak tertera ya teman. Berapa kilo di sini? Yang jelas dia warna biru RGT ya. Servo warna biru ini identik dengan servo Traxxas ya. Traxxas original RTR-nya itu berwarna biru. Mungkin dia niru banget Traxxas ya. Berwarna biru. Terus untuk dinamonya, untuk motornya itu tidak tertera di sini ya berapa T, tapi di boxnya itu tertera 20 T ya. Dia tidak jauh beda dengan dinamo RGT pada umumnya. Ada stiker RGT-nya. Untuk shock towernya masih plastik ya, shock tower plastik. Untuk shock breakernya teman-teman, wow, lihat shock breakernya cukup ya, mirip-mirip aksial ya. Mirip aksial sih untuk rasanya. Beda dengan WL Toys ya yang keras banget. Wow, teman-teman lihat. Wow, keren ya. Memang mantap nih. Oh ya, untuk linknya, teman-teman, tadi kan di box tertera linknya memang, wow ya. Linknya memang tebal ya. Linknya seukuran dengan aksial gladiator saya ya, 6 mili, kokoh banget, tebal-tebal sekali. Wah, rod endnya teman,
Rod endnya berwarna abu-abu ya, mirip banget dengan aksial. Wow, memang di sini kayaknya ini memang niru aksial ya. Dari copper gardannya, teman-teman lihat copper gardannya berwarna merah ya, identik dengan aksial. Copper gardan berwarna merah, tapi dia kebalik ya teman-teman. Biasanya kalau aksial itu dia bautnya itu berada di belakang sini ya, di belakang gardan sini. Biasanya untuk baut covernya. Tapi ini berada di depan ya, baut cover gardannya berada di depan. Wow, cukup kokoh juga teman-teman. Terlihat solid ya plastiknya. Untuk bannya teman-teman, bannya masih bukan bedlock ya, masih lem ya, di lem, bukan bedlock pelaknya. Sepertinya ini perlu kita tutup ya, agar dia tidak ada udara yang keluar. Itu untuk meminimalisir teman, meminimalisir air masuk ke dalam ban ya. Karena kan ini masih ban ini atau peleknya bukan bedlock. Jadi kalau seandainya airnya masuk ke dalam ban, itu cukup sulit ya untuk mengeluarkannya. Dia juga lama-lama bisa mengganggu performa RC. Karena kan kalau bannya itu diam, otomatis kan airnya pada turun ya, turun ke bawah. Jadi dia akan mengganggu perputaran ban jika ada air di dalam bannya. Mungkin nanti saya akan tempel ya, agar tidak ada udara yang keluar gini, agar tidak bunyi lagi. Benar-benar masih grass ya teman-teman, masih bersih. Apalagi ya saya review ya. Untuk apa namanya, untuk kopelnya masih plastik ya, tapi mirip banget sih, mirip banget dengan aksial kopel plastiknya. Mekanismenya juga mirip-mirip banget ya, 3 bagian gini. Oh ya, saya sempat lihat di FB teman-teman, katanya ini kalau seandainya dia diprepres begini, ada yang menghalangi ya untuk kopelnya depannya. Tapi ini enggak ya, aman ya, aman banget, tidak ada penghalang sih ini. Untuk mungkin versi 2 nya udah upgrade ya, udah ada upgrade. Dan ini teman, saya baru pertama kali melihat RC dengan sling ini ya, sling differential lock nih. Ini selingnya keren ya, terbuat dari besi ya teman. Saya kira selingnya plastik loh. Ini kabel selingnya besi ya. Wow, keren banget. Memang nggak kaleng-kaleng sih sebenarnya nih RGT ini ya. Untuk horn servonya dari metal. Wow, ini keren teman-teman. Ini cukup keren ya. Untuk panhardnya itu dia tidak menempel pada shock tower. Untuk panhardnya itu dia menempel pada pegangan servo ya, atau rumah servo steeringnya, dan tebal teman-teman. Panhardnya itu tebal, jadi dia meminimalisir teman. Biasanya pengalaman saya, entah itu aksial yang kemarin atau WL Toys yang kemarin saya beli, itu pegangan panhardnya itu sedikit goyang ya. Karena kan sistemnya kalau aksial ya sistemnya baut begitu. Nah, lama-lama itu bautnya bisa kendor, teman. Bautnya kendor, jadi dia agak oblak ya untuk rumah panhardnya. Dan kemarin WL Toys juga sama. WL Toys dia kan nempel di shock tower ya, jadi satu dengan shock tower untuk apa namanya, untuk pegangan panhardnya, dan itu dia juga oblak, goyang-goyang ya. Nah, ini cukup keren nih sih. Untuk RGT ini cukup keren, posisinya tuh kebalik ya. Posisinya berlawan arah dia panhardnya itu, jadi dia meminimalisir untuk goyang dan oblak ya. Memang benar-benar diam loh panhardnya. Wow, keren banget. Oke, lanjut. Kita akan tes untuk elektrikalnya, apakah semua hidup dan menyala. Saya ambilkan baterai dulu ya.
Oke, saya coba pasang baterai ya. Untuk colokan ISC-nya itu tiplak ya, warna merah. Saya coba pasang dulu. Untuk on off-nya ada bagian bawah sini ya teman. On off-nya ada di bagian bawah sini. Oke, menyala ya. ISC-nya masih menyala. Oh iya, remote-nya. Remote-nya kita memerlukan baterai A2 itu sebanyak 4 biji ya. Dan juga ini teman. Dan ini juga support untuk colokan GST ya. Jadi teman-teman kalau mau ganti baterai gampang. Ini udah disediakan colokan GST ya. Untuk sementara saya pakai baterai ini dulu ya, baterai A2 ya. Untuk menghidupkan remote-nya ini, teman-teman, on off-nya di sini. Dia ada bunyi ya, bunyi tilulit gitu ya. Kita coba. Oke, untuk servo steeringnya aman ya, masih berfungsi. Oke, untuk throttle-nya aman ya. Ini di posisi low speed ya. Ini sepertinya settingannya ISC-nya kurang paham saya. Mundur dan majunya itu sama ya. Tidak ada bedanya. Ini untuk low speed-nya. Low speed ya. Mungkin saya tempelkan stiker ya biar lebih terlihat ya. Ini low speed ya. Ini speed paling rendahnya. Ini low speed ya, low speed paling full ya. Saya akan coba untuk X speed-nya di channel 8 ya. Untuk X speed-nya di channel 8. Oke, seperti ini ya. Wow, lumayan kencang ya teman. Lumayan kencang banget untuk X speed-nya. Ini posisi paling pelannya udah kencang banget ya. Kita lihat pergerakan roda depan dan roda belakang ya. Apakah dia ada perbedaan ataukah sama ya. Coba. Oke. Ini ya teman-teman. Coba kita cek. Sepertinya sama saja ya teman, tidak ada bedanya. Sama saja, jadi untuk gear depan dan gear belakangnya itu sama, ukurannya sama. Jadi tidak ada perbedaan antara depan dan belakang ya. Berbeda dengan axial gladiator saya. Dia untuk gear depannya lebih cepat ya mutarnya ketimbang gear belakangnya. Itu saya lupa namanya apa. Yang jelas itu fungsinya agar jika teman-teman belok itu lebih bagus ya untuk beloknya. Tapi ini kan udah ada diferensialnya ya. Jadi mendukung untuk beloknya juga agar lebih tajam ya beloknya. Sebenarnya saya juga kurang paham nih untuk pakai diferensial itu fungsinya apa. Mungkin nanti saya akan cari-cari di internet ya. Fungsi diferensial pada mobil itu apa. Yang jelas saya hanya tahu fitur itu keren dan saya ingin coba tahu rasanya untuk pakai fitur itu ya. Dan kebetulan fitur itu ada di RGT 86190. Sebelumnya saya teman-teman masih pingin banget punya axial gladiator ya. Tapi ya dananya belum sampai.
Dan saya nemu sekarang RGT 86190 yang dimana chassisnya atau gearboxnya mirip dengan aksial, dan juga dia ada differential locknya, jadi differential rodanya ya. Jadi sebuah bonus pingin punya aksial, dapatnya RGT plus ada differential ya, dengan harga yang cukup lumayan murah. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan coba untuk differentialnya, apakah dia masih berfungsi ya. Saya pakai apa nih ya buat ganjel ya. Oke, maaf ya teman-teman, untuk angelnya berubah lagi karena tadi agak bad lag ya, videonya jadi semakin gelap. Oke, lanjut kita tes differential locknya ya. Saya juga kurang paham nih, differential locknya dia katanya di channel 3 dan 4 ya. Channel 3, oh ya, channel 3 untuk depan ya. Differential lock ya seperti ini ya. Ini jika ada tekanan dia tidak muter ya. Differential lock keren banget ya teman. Saya mungkin akan cari info di internet fungsinya differential lock ini untuk apa. Ini untuk depan ya, depan. Jadi dia jika tertahan dia tidak akan berputar ya, tidak akan berputar. Mungkin jadi dia tidak. Oke. Differential lock depan aman ya, berfungsi ya. Coba yang belakang. Yang belakang di channel 4 ya. Oke, yang belakang juga berfungsi ya, differential locknya. Keren ya teman, keren ya. Semua fiturnya berfungsi. Saya kembalikan lagi ya. Untuk horn servo pada differential lock ini masih plastik ya. Dan juga horn servo pada double speednya juga masih plastik. Saya nggak tahu nih, horn servonya ini sudah ada pirnya belum ya. Jika horn servo pada Alto saya kan dia mirip Traxxas ya, ada seperti pir penganjel gitu. Ini nggak tahu nih dia ada pirnya nggak. Apa mungkin dia bisa PNP dengan hornnya Traxxas ya, atau aksial ya. Saya juga kurang paham. Yang jelas kita coba pakai main dulu. Oh ya, untuk lampunya kita tes ya lampunya. Saya coba colokkan lampunya. Lampu belakang menyala ya, lampu belakang. Untuk rating juga menyala. Rating depan belakang menyala ya, tapi lampu depannya kok redup ya, nggak hidup ya. Ini channel berapa ya lampunya ini ya? Oh ya, lampunya di channel 9 ya teman. Wow, keren nih. Bisa kelihatan nggak ya? Dia ada mode strobonya. Ada mode strobonya ya, klip-klip itu. Ada mode matinya. Mode hidup. Mode strobo. Mati. Oke, aman ya untuk listrikal lampunya menyala. Lampu belakang juga menyala, teman. Lampunya berwarna putih ya.
Lampu belakang jika mundur menyala. Oke, keren ya. RC-nya sangat-sangat keren dan juga terlihat kokoh ya, walau bodinya agak sedikit bongsor, tapi tidak masalah teman-teman, tidak masalah, karena kan bodi itu bisa diganti nanti ya. Untuk kedepannya kita pasti ganti ke hard body ya. Oke teman, kesimpulannya RC RGT 86190 ini mungkin cukup layak ya bagi teman-teman yang pingin punya RC budget lumayan ya, bukan murah sih. Mungkin ada RC yang lainnya di kelas lainnya yang lebih murah daripada ini. Contohnya HBR ya. HBR itu kan ada versi differential locknya juga. Itu harganya masih jauh di bawah RGT ini. Tapi teman-teman tahu sendiri untuk kualitasnya juga ya standar lah ya. RC pada umumnya yang harganya murah. Nah, pertanyaannya kenapa saya ambil RGT ini? Kenapa tidak jika pingin differential lock, kenapa tidak WL Toys aja diganti gardannya? Nah, kembali lagi saya pingin punya RC dengan gearbox mirip aksial ya. Saya senang banget melihat bentuk gearboxnya aksial ya, apalagi ada cover engine-nya. Itu saya senang banget ketika kita oprek-oprek, ketika kita buka bodi itu kelihatan skill banget seperti mesin mobil. Itu yang saya senang dari aksial. Nah, kebetulan RGT 86190 ini juga mirip ya, ada cover engine-nya dan juga gearboxnya mirip seperti aksial. Nah, bonusnya ini ada differential lock pada rodanya ya, depan belakang. Nah, itu bonusnya. Jadi saya juga bisa mencoba fitur differential locknya ya. Jadi sekalian sambil saya pakai belajar agar pernah merasakan gimana pakai RC differential lock. Oke, untuk saat ini teman, mungkin di sini dulu video saya. Mohon maaf ya jika ada salah-salah kata. Untuk kedepannya mungkin saya akan coba ajak mabar RC ini dengan standar pabrikan ya, dengan fitur-fiturnya yang masih standar. Semoga RC ini awet ya di tangan saya. Untuk Om Angga, sekali lagi Om Angga, terima kasih. Saya belinya dari Om Angga ya. Om Angga ini bekerja di kepolisian ya. Jadi polisi pun juga suka main RC ya. Jadi RC ini juga bisa menghibur kita dan juga menambah pertemanan. Jadi untuk penghobi RC, jangan takut teman, untuk mencoba terjun di dunia RC ya. Untuk para pemula yang memang pingin bermain di dunia RC, yang namanya laki-laki memang ya sukanya bermain mobil-mobilan dimanapun itu, entah itu profesinya sebagai polisi atau apa, namanya lelaki pasti suka bermain mobil-mobilan. Oke, terima kasih juga buat Om Ewa yang sudah merekomendasikan saya, sudah mengenalkan saya dengan Om Angga ini ya. Oke teman, mungkin segitu dulu video saya. Tonton terus video saya selanjutnya ya. Mungkin saya akan ajak mabar dulu RC ini dengan kur standar pabrikan ya. Oke teman, segitu dulu. Mohon maaf jika ada salah kata, baik disengaja maupun tidak disengaja. Di sini saya hanya sekedar sharing ya teman. Di sini saya hanya sekedar sharing pengalaman saya. Syukur-syukur video saya ini bisa menambah wawasan teman-teman ya. Bagi yang masih bingung nih mau ambil RC apa,
Yang jelas teman, yang jelas cari RC sesuai keinginan kalian ya. Karena mungkin di saat kalian nyesel beli RC-nya, kalian masih ada ini nih, ada apa namanya yang buat kalian senang itu mungkin ngeliat bodinya, atau ngeliat fiturnya, atau ngeliat brandnya, itu mungkin yang bikin kalian senang. Jadi rasa kekecewaan kalian ketika salah beli RC itu sedikit terkurangi ya. Karena teman, RC itu tidak ada yang sempurna teman. RC itu tidak ada yang sempurna, walaupun itu pabrikan mahal, pabrikan sekelas Traxa, sekelas Axial, ujung-ujungnya teman-teman juga tetap perlu upgrade. Tapi kan sebuah kepuasan tersendiri ya, bisa memiliki RC RTR yang dari brand ternama itu sebuah kepuasan tersendiri. Jadi bisa sedikit sombong kali ya sama teman-teman. Oke teman, segitu dulu video saya, jadi tidak panjang lebar. Mohon maaf ya, jika ada salah kata, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.